mengenai ini Pak Ustadz, banyak kita dengar penjelasan tentang di ceramah-ceramah Ustadz tentang katanya bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, begitu Pak Ustadz ya. Nah, jadi muncul beberapa penafsiran, ada yang mengatakan bahwasanya ya memang Allah membelenggu setan-setan tersebut, gitu kan. Nah, ada penafsiran lain saya pernah dengar di ceramah juga, bahwasanya sebenarnya kita sendiri yang membelenggu dengan meningkatkan ketakwaan, dengan meningkatkan iman, berkegiatan positif. Nah, itu membelenggu pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Sebenarnya bagaimana Pak Ustaz penjelasannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa syahr Ramadan," apabila telah datang bulan suci Ramadan, "futihat abwabal jannah," maka pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. "Wa ghuliqat abwaban nar," dan pintu neraka itu kebalikannya ditutup serapat-rapatnya. "Wa fudiyatis syayatin," dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, baik. Apakah ini kita telan bulan-bulan pemahaman dari makna atau terjemahan hadis tersebut? Sementara kalau kita lihat pada faktanya, kalaulah surga itu dibuka selebar-lebarnya dan neraka itu ditutup serapat-rapatnya, serta para jin, iblis, syaitan itu dibelenggu, tapi faktanya masih banyak orang yang melakukan perbuatan kesesatan, masih banyak orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Tapi katanya setan dibelenggu. Kenapa masih banyak anak cucu anak Adam ini terganggu dengan namanya bisikan syaitan? Nah, jadi tentunya hadis ini perlu kita fahami makna hakikatnya itu apa. Idza jaa syahr Ramadan, apabila telah datang bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaannya, Ramadan itu bulan yang bagaimana? Tentunya bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Berbeda dengan bulan Muharram, berbeda dengan bulan Safar. Ada apa dengan bulan suci Ramadan? Bulan yang di dalamnya begitu sangat dianjurkan untuk meningkatkan seluruh bentuk amaliyah. Tentunya amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan di sisi Allah SWT amal ibadahnya. Baik itu yang sunnah maupun yang wajib. Dalam hadis Rasulullah disebutkan yang sunnah saja pahalanya dihitung seperti wajib, dan yang wajib dihitung bisa sampai 10 marrah, 10 kali lipat. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan 70 marrah, bisa sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah, yang kebaikannya kata ulama ini kurang lebih dihitung tadi 1000 bulan. Kalau dalam satu tahun ada 12 bulan, berarti 1000 dibagi 12 kurang lebih ada sekitar 83 sampai 84 tahun seolah-olah kita beramal ibadah di dalamnya. Jadi luar biasa. Nah, kalaulah ibadah ketika Ramadan itu luar biasa, tentunya ini dengan begitu banyak pahala dari Allah, tentunya membuka kesempatan kita untuk suatu saat nanti di yaumil akhir ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, berarti kita kemungkinan besar jika istiqamah betul-betul mengamalkan amal saleh dalam bulan suci Ramadan, mohon ampun kepada Allah, maka niscaya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan atau ihtisab kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Bukankah dengan dosa-dosa kita diampunkan, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah ketika kita sudah mendapatkan ampunan. Nah, makanya makna pintu surga dibuka selebar-lebarnya itu maksudnya seperti itu. Ya.
begitu besarnya kemungkinan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Dengan apa? Dengan segala bentuk amal soleh yang ada. Tentunya jika dikerjakan. Itu intinya ya. Jika dikerjakan. Nah, jadi sekarang tinggal pilihan kita. Mau mengerjakan atau tidak amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Mau mendapatkan ampunan atau tidak di sisi Allah. Ya. Nah, kebalikannya tentunya, kalaulah seandainya berpeluang besar kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah, dengan segala bentuk amal soleh kita amalkan ketika di bulan suci Ramadan, maka berarti kebalikannya, kecil kemungkinan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena kita sudah beramal soleh. Amal soleh kita luar biasa. Pahala kita luar biasa, dilipat gandakan di sisi Allah. Kita mendapatkan ampunan di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kecil kemungkinan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu makna dari neraka itu di ghulqat abwaban nar. Ya, ditutup serapat-rapat. Itu maknanya. Nah, yang terakhir, wa fudiyatish syayatin. Dan setan-setan itu dibelenggu. Apa maknanya? Nah, tentunya dengan amal soleh yang luar biasa. Itu kemungkinan dia untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Itu kecil kemungkinan. Tapi kalau orang yang dalam kondisi kenyang, itu biasanya kecenderungan dia untuk melakukan kemaksiatan itu lebih besar daripada ketika dia dalam kondisi lapar. Nah, apalagi memahami bahwa kemaksiatan yang dilakukan ketika di dalam bulan suci Ramadan, ya ini tentunya berbahaya. Karena ulama dalam hal ini bersepakat, kalaulah seandainya amal ibadah, amal soleh yang kita amalkan itu dilipat gandakan, maka berarti dosa yang dilakukan pun juga dosanya berlipat ganda. Nah, sama seperti mengkiaskan amal soleh ketika di dalam bulan-bulan haram. Ya, seperti di bulan Muharram itu sendiri, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di mana kita beramal soleh di dalam bulan haram itu tadi dilipat gandakan di sisi Allah juga pahalanya. Tapi ketika kita bermaksiat pun dosanya juga dilipat gandakan. Nah, makanya hati-hati. Ya, beramal soleh di 4 bulan haram dan terkhusus ya di luar 4 bulan haram tadi yaitu bulan Ramadan, ini bulan kita. Ya. Dilipat gandakan di sisi Allah pahalanya. Tapi kebalikannya ketika kita bermaksiat pun dosanya juga dilipat gandakan. Nah, makanya hati-hati. Nah, ini makanya makna maksudnya setan-setan itu dibelenggu. Maksudnya kecil kemungkinan mereka untuk mengganggu, menggoda cucu anak Adam untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Itu maksudnya. Tapi begitu pun faktanya kan masih ada. Iya. Ya, jadi bukan berarti mereka tuh secara hakikatnya seperti kita pahami kalau orang yang terpidana, ya digari tangannya, ya tidak dipenjara, tidak seperti itu. Tapi maknanya adalah kecil kemungkinan bagi syaitan itu untuk merayu kita, menggoda kita, yang membujuk kita untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, kenapa? Karena kita disibukkan dengan beramal saleh. Dalam kondisi bahkan fisik kita lapar. Ya, tadi dunia medis telah membuktikan orang-orang yang dalam kondisi lapar ini kecil kemungkinan mereka untuk berbuat kemaksiatan. Nah, itu.